Swastiastu. Halo, selamat datang kembali di channel SKS 369. Kembali lagi bersama saya, Wayan Budi. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah setia berkunjung di channel SKS 369. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menghibur serta bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Kini, tersebutlah Dang Yang Nirata, seorang pendeta utama datang ke tanah Bali pada tahun Saka 1411 bersama istri dan putra-putrinya, yakni Ida Ayuswabawa, Ida Keluan, Ida Lor, Ida Wetan, Ida Rai Istri, Ida Telaga, Ida Nyaman Kanitan. Adapun Dang Yang Nirata menaiki Waluh Kela atau Waluh Pahit, sedangkan istri dan putra-putrinya menaiki perahu Pocor. Karena kesaktiannya, segera beliau bersama istri dan putra-putrinya sampai di Bali. Mereka istirahat di bawah pohon ancak. Kemudian didirikan pahriangan bernama Pura Ancak. Ada Abhisama atau putusannya kepada keturunannya. Tidak boleh makan waluh selama-lamanya. Dikisahkan, perjalanan Dang Yang Nirata ke arah timur tiba-tiba bertemu dengan seekor naga yang membuka mulutnya bagaikan sebuah gua. Masuklah beliau ke mulut naga tersebut, dan di dalamnya ditemui telaga berisi bunga, yaitu bunga tunjung atau teratai, sedang mekar di dalamnya. Ada yang putih, merah, dan hitam. Lalu dipetiklah bunga-bunga tersebut oleh Dang Yang Nirata. Ketika beliau keluar dari perut naga tersebut, sirnalah naga itu dari hadapan Dang Yang Nirata. Wajah Dang Yang Nirata berubah-ubah dan menyerahkan terkadang wajah Dang Yang Nirata berubah menjadi warna merah, hitam, dan putih. Melihat keadaan demikian, maka putra-putri dan istrinya diserang dengan rasa takut yang amat sangat, sehingga tidak dapat menahan dirinya, lalu lari tunggang langgang masuk ke dalam hutan, tak tahu arah tujuan dan masing-masing membawa dirinya sendiri. Dang Yang Nirata setibanya di luar tercengang karena anak dan istrinya tidak ada lagi. Dengan perasaan yang sangat cemas, sang pendeta tergopoh-gopoh mencarinya ke hutan belukar yang rapat dan padat tumbuhannya. Di samping itu juga, hari sudah mulai gelap. Untung tidak jauh dari tempatnya didapati istrinya seorang diri duduk bersimpuh, terengah-engah dalam kepayahan, pucat pasi, lesu, letih, tidak dapat berjalan lagi. "Wahai Ketut," kata Dang Yang Nirata, "kemana larinya anak-anak kita?" "Ampun sang pendeta, hamba tidak mengetahui kemana larinya anak-anak kita, karena mereka larinya tidak berketentuan dan berpencar masing-masing dengan kehendaknya sendiri-sendiri. Hamba tidak dapat mengejar mereka karena lesu kepayahan," jawab istri beliau. Sang pendeta merasa cemas dan juga merasakan getaran yang tidak baik menyelinap dalam hatinya, seakan-akan membisikkan sesuatu bahaya yang sedang menimpa putrinya. Setelah kondisi istrinya membaik, lalu bangun bersama sang pendeta, berjalan perlahan-lahan mencari dan mengumpulkan putra-putrinya di dalam hutan yang gelap diselimuti malam. Dalam hutan yang gelap, semalaman sang pendeta terus mencari bersama istrinya sambil memanggil-manggil nama putra-putrinya. Mereka mengeluarkan suara. Karena suara panggilan itu, maka sang pendeta dan istrinya dapat menemukan satu demi satu putra-putrinya. Akan tetapi, putri tertua beliau, yaitu Ida Ayuswabawa, belum ditemukan. Empu Dang Yang Nirata disertai anak-anak dan istrinya terus mencari Ida Ayuswabawa sambil memanggil-manggil namanya. Setelah lama dicari, ditemuinya Ida Ayuswabawa telah berbadan halus atau berbadan astral. Tampak rupa Ida Ayuswabawa pucat lesu. "Apa sebabnya engkau lari sampai sejauh ini, anakku?" tanya Dang Yang Nirata. "Ampunilah Empu Dang Yang
jawab Ida Ayusobawa. Sebabnya hamba lari sejauh ini karena dibawa rasa takut yang sangat hebat. Tatkala melihat rupa wajah ayahanda ketika baru keluar dari mulut naga, sebentar merah, sebentar putih, dan sebentar hitam. Hamba lari dan terus dibuntuti oleh rasa takut itu, sehingga hamba lari kian lama, kian cepat menghabiskan tenaga sampai keluar hutan memasuki sebuah desa. Lalu baru sampai sekian katanya, lalu Ida Ayusobawa terdiam. Wajahnya tampak sedih, pedih, dan berkata lagi, "Empu Dangyang, hamba malu hidup sebagai manusia lagi. Karena merasa cemas diri penuh dosa, kasihanilah hamba. Ajarilah hamba sungguh-sungguh supaya hamba bersih dari dosa, tidak lihat orang, sehingga hamba bisa menjadi dewa di surga, tidak lagi menjadi manusia." Dangyang Nirata terharu hatinya mendengarkan kasihan kepada putrinya. "Jangan khawatir anakku, ayah akan mengajarkan suatu ilmu rahasia agar anakku terlepas dari segala dosa dan dapat duduk sebagai dewa." Nah, lalu Ida Ayusobawa diajarkan suatu ilmu rahasia yang melepaskan segala dosa. Setelah selesai ajarannya, maka Ida Ayusobawa menggait suci dari dosa menjadi dewi yang bernama Dewi Melanting, yang akan menjadi junjungan orang-orang di desa tersebut. Nah, adapun Ida Ayusobawa sirna sebagai dewa Wong Sumedang, beristana di Pura Melanting di Sungsung sebagai Dewi Pasar. Ibunda beliau Sri Padmi Keniten sirna di Pulaki menjadi betari dalam Pulaki. Demikian juga putrinya yang bernama Ida Rai Istri ketika mengikuti perjalanan Dangyang Nirata, lalu sirna di alas sepi yang bernama Suwung. Disungsung sebagai susunan di Pura Gria Tanah Kilap, desa Suwung bergelar Betari Lingsir atau Betari Ratu Niang Sakti. Seiring dengan perjalanan waktu, Gria Tanah Kilap mengalami renovasi pada tahun 1992. Awalnya hanya pelinggih Padmasari, kemudian dilengkapi sejumlah pelinggih lainnya. Di pura tersebut, selain terdapat pelinggih gedong istana Ida Betari Ratu Niang Sakti, juga pelinggih istana Dangyang Nirata, pelinggih Ida Betara Ratu Gede Mas Mecaling, pelinggih Ida Betara Segara, pelinggih Ida Betara Melanting, dan sebagainya. Dan perlu juga kami sampaikan, Ida Sangyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Ida Betari Ratu Niang Sakti, yakni Betara Rambut Sedana yang sering disebut sebagai Dewi Melanting, diyakini beliau sebagai dewi yang menganugerahkan rezeki atau lebih dikenal sebagai dewinya rezeki. Ratu Niang Sakti di Pura Melanting ini dipuja oleh umat Hindu sedharma untuk memohon limpahan karunia dalam bentuk rezeki, karena beliaulah sebagai betari yang sangat pemurah hati untuk menganugerahkan permohonan yang dilakukan oleh umat Hindu sedharma, terutama dalam bidang perdagangan dan berniaga. Nah, bagi teman-teman umat Hindu sedharma, jika punya usaha, mari kita menas atau meminta dengan beliau agar senantiasa beliau memberikan kelimpahannya dalam usaha yang kita jalan. Oke, demikianlah sejarah dari Ida Betari Ratu Niang Sakti dari sumbernya. Mungkin saja bisa ada versi yang lainnya, namun kami serahkan kepada teman-teman semua dan bisa bijak dalam hal apapun. Serta jika teman-teman mempunyai pengetahuan atau pendapat tersendiri, kami persilahkan untuk tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Ingat, like, comment, and subscribe, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di channel SKS 369. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.